Shalom, salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas kasih setia-Mu kepada kami dari pagi siang hingga sore hari ini. Engkau selalu melindungi dan memelihara kami, dan tiba saatnya untuk kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, mampukan hamba-Mu, kuatkan iman daripada hamba-Mu dan umat-Mu. Urapi kami semua agar firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan di sore hari ini dapat tertanam sungguh dalam tanah hati kami, dan kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji akan Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita langsung masuk ke daerah firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13, 14 dan 15. Yesaya 52 ayat 13, 14 dan 15. Kami membaca, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitabnya sendiri. Firman Tuhan pada sore hari ini yang perikopnya berbunyi, hamba Tuhan yang menderita. Ayat ke-13, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Firman Tuhan kita pada sore hari ini kami berikan tema di balik penderitaan hamba Tuhan. Sekali lagi, di balik penderitaan hamba Tuhan. Ada pertanyaan bagi kita semua bahwa mengapa hamba Tuhan harus menderita? Nah, kita tahu bahwa Yesus lahir ke dunia, dan pada saat-saat dia melayani dan pada saat-saat dia dibesarkan, nah, dia juga mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Sebelum dipaku di kayu salib, ia dimaki, ia diludahi, dan lain sebagainya, sehingga membuat dia juga menderita sampai naik di kayu salib, dipaku. Nah, maka daripada itu kita sebagai hamba Tuhan, kita harus menderita. Berbicara tentang penderitaan, tidak seorang pun yang ingin mengalaminya. Namun dalam kenyataan hampir semua orang pernah mengalaminya. Apalagi seorang hamba Tuhan, Yesus pun pernah menderita. Kita pernah melihat bahwa di akhir-akhir ini banyak tantangan yang terjadi bagi hamba-hamba Tuhan. Betapa menyedihkan pembunuhan sadis di Afghanistan terhadap orang-orang Kristen. Misionaris akan dijatuhi hukuman mati oleh para Islamiyah. Dan juga di Buaragos, kota Kristen terbesar di Irak, di mana ada ratusan pria, wanita, anak-anak Kristen yang dipenggal. Nah, kita melayani Tuhan, kita harus menderita. Yesus saja menderita. Lahir di kandang yang hina, dalam masa pertumbuhannya sampai dewasa,
melayani dari desa ke desa sampai mati di kayu salib, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Apalagi kita hamba Tuhan, melayani Yesus harus menderita. Tetapi Alkitab mencatat bahwa jika kita menderita karena nama Tuhan, pasti Ia akan memberikan upah bagi kita. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ada pertanyaan bagi kita juga. Apa janji Tuhan bagi orang percaya? Janji Tuhan bagi orang percaya yaitu janji kemenangan yang Allah berikan bagi kita, yaitu kita memperoleh nama baru, menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dinamai yang berkenan, diberikan perlindungan abadi bagi kita, disebut yang bicara. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kepastian apa yang diperoleh sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya? Kepastian apa yang diperoleh sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya? Kepastian yang Tuhan berikan kepada kita yaitu surga. Tuhan janjikan surga kepada kita. Mari kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus janjikan surga kepada kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus janjikan surga kepada kita. Yesus menyediakan surga itu bagi kita. Kita lihat di ayat 14 tadi yang 2b. 2b di situ dikatakan bahwa sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Yesus sediakan tempat bagi kita. Yesus janjikan tempat bagi kita yaitu surga. Yang kedua, kepastian apa yang Yesus berikan bagi kita? Berkat. Yesus berikan berkat kepada kita, melatih kita agar senantiasa kita berharap pada Dia. Yesus memberikan berkat bagi kita agar kita tetap setia pada Dia. Yang ketiga, Yesus berikan bahagia kepada kita. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dipertahankan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang gambaran dari surga. Bagian yang keempat adalah kepastian apa yang Tuhan berikan bagi kita.
kita lihat di ayat 14 tadi, ayat 16. Pas Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Pemeliharaan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus yang menghibur kita. Yang kelima, pengampunan. Mengapa Allah mau mengampuni kita? Sekali lagi, mengapa Allah mau mengampuni kita? Kita lihat di pertama Yohanes pasal 1. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengapa Allah mau mengampuni kita? Allah mengasihi kita. Allah tidak mau kita binasa. Bagi Allah selalu ada kesempatan untuk bertobat. Yang keenam, kepastian apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan mahkota kepada kita. Karena itu, apa yang kita buat? Kita lihat di pertama Korintus pasal 9. Pertama Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kepastian apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan berikan mahkota kepada kita. Karena itu, Allah kita adalah Allah yang adil. Karena itu, selalu ada upah bagi yang taat dan setia. Mahkota adalah kebanggaan Allah bagi kita. Kita lihat poin yang terakhir, yaitu puasa. Kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Dengan kuasa Allah kita mendapatkan hikmat dan iman dari Allah. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa kematian Yesus mempertegaskan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah yang memberikan kepastian bagi kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, karena Dialah yang memberikan kepastian bagi kita. Amin. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Dosi.